maka saya kembalikan uangnya. Saya kembalikan, langsung saya transfer juga saat itu, mereka kasih rekening dan sudah diberikan kwitansinya juga, sudah selesai. Jadi tidak ada monopoli atau melarang-larang rilis dengan yang lain, karena kita butuh semua rilis daripada berita. Kita mau transparan. Oleh karena itu, itulah dasar kita mengapa kita jadi di luar seperti itu. Dari pemahaman saya, hall masih bisa kita pakai, tetapi saya nggak mengerti percakapan mereka sampai di sini. Hall menjadi tidak boleh. Harusnya saya punya mitra banyak hotel termasuk Swissbell dan sebagainya, harusnya bisa kita undang misalnya ke Swissbell Grogol atau apa itu ke Hai misalnya dan sebagainya. Karena saya sudah komitmen membiayai berapapun biaya perkara ini, saya sudah komitmen. Oleh karena itu saya memohon maaf karena kita harus mengalami seperti ini. Adapun rilis ini adalah bahwa kita harus kompak, kita harus merebut kepolisian. Saudara, dari yang Anda saksikan adalah keterangan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak yang menyatakan siap bersaksi untuk di persidangan karena sebelumnya keluarga juga sudah dimintai tanda tangan BAP oleh penyidik dan tadi sebelumnya juga oleh penyidik Bidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22, ya, kita akan dengarkan kembali keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, saudara. Surat dakwaan di Penjagaan Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa, saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu, maka keberatan itu kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain, saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Kira-kira gitu, begitu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggabungan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, maka itu mereka nanti akan digabungkan perkaranya dan kemudian juga nanti demikian juga tuntutannya. Kemudian pasal yang digunakan tentu pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUH pidana itu tentang pembunuhan terencana, junto 338, junto 5556 KUH pidana. Kemudian kenapa pasal 340? Karena itu pasal terberat, yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa memang mereka telah melakukan pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana itu buktinya apa? Bahwa begitu mereka nyampe dari Magelang, nyampenya di rumah pribadi Saguling. Tetapi tidak dibunuh di situ karena mereka tidak mau beban itu ditanggung oleh rumah Saguling. Lalu diajak dulu oleh Bu Putri almarhum ke Duren 3, rumah dinas. Lalu di Duren 3 itulah yang bersangkutan terduga atau tersangka Perdi Sambo telah menyarungkan tangannya, sudah memakai sarung supaya tangannya itu tidak ada jejak mesiu. Kemudian diduga juga sudah pasang dengar oleh tetangga. Kemudian sudah dirancang juga bahwa pasca ditembak atau pasca disiksa dan atau ditembak almarhum ini, dia mengambil senjata almarhum untuk menembak sebanyak 7 kali tembok-tembok yang ada di sana supaya terkesan terjadi tembak menembak yang katanya tembak menembak tapi meleset. Tapi saya tidak percaya dari awal karena saya punya analisa yang tajam dan banyak teman saya intelijen baik di tentara maupun di kepolisian maupun di BIN. Maka semua saya preteli
skenario mereka itu. Bahkan siapa yang merancang skenario itu yaitu staf ahli Kapolri, saya kasih tahu. Tentang siapa ketua komisi di DPR yang melobi istana juga saya beritahu. Tentang mereka merusak barang bukti atau melucuti barang bukti, yaitu menggunakan seorang AKP dari Subdit 4 Pidum Polri juga saya kasih tahu. Karena dia tidak mengerti melucuti, lalu dia memanggil temannya, saksi Apung yang melucuti atas suruhan penyidik juga saya kasih tahu. Maka kemarin itu berbicaralah perwira Bariskin Polri. Kami sebenarnya menyidik perkara ini sangat mudah, Bang. Bagaimana sangat mudah? Semua pidato abang atau ocehan abang atau keterangan abang yang ada di semua media, itu aja kami kumpulkan sudah terang. Dan ketika kami verifikasi, benar semua katanya. Walaupun ada orang yang melaporkan saya menyebar hoax ke Bariskin Polri, tetapi penyidik senior yang sudah menjelang pensiun dari Pidum Polri, dia memuji saya dan mengatakan semua yang saya katakan di media yang dicatat dan dipublikasi oleh rekan-rekan media semuanya benar katanya, dibenarkan. Jadi mereka mengungkap. Jadi oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada media yang terus mempublikasi berita tentang pembunuhan terencana ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia terbebas dari praktek-praktek mafia. Karena sekarang ini mafia itu telah mencengkeram pejabat-pejabat kita antar lembaga negara. Maka supaya Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan mafia, mari rebut kepolisian dari tangan mafia. Setuju? Ya, itu kira-kira. Nah, di sini hadir itu saya, mamanya almarhum Brigadir Joshua. Beliau ini belum pernah bicara ke media. Saya hadirkan untuk menjelang persidangan. Tengah-tengah hadir ini, kalau bahasa Batak sebenarnya Nemburu atau putri saya bapaknya. Ini putri saya, sangat cantik sekali. Kemudian di sebelah kanan saya hadir ayahandanya, yaitu Pak Samuel Huta Barat. Gara-gara beliau ini kemarin kelelahan katanya mengikuti perkara ini, mengikuti beritanya. Dia bilangnya kayak gasing. Akhirnya muncul hoax di media mengatakan Kamarudin Simanjuntak menyerah. Dan beliau sebenarnya tidak menyerah juga, tapi kelelahan. Nah, kemudian hadir juga itu saya yang luar biasa, Irma Huta Barat, yang juga mengorbankan segala sesuatu buat menangani perkara ini. Hadir juga rekan-rekan saya, ada Martin, ada Johannes, ada Febri, ada juga kerabat daripada putri saya ini Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Sabar Simanjuntak, ada juga rekan lainnya Nelson mana, ada Sabar, ada dua Sabar advokat dan Sabar tentara, dan yang lain-lain juga mungkin menyusul. Ada juga Dr. Nelson dan sebagainya. Ada juga siapa itu? Jonathan Baskoro yang masih ganteng, barangkali ada yang belum dapat jodoh. Ini rekan saya ini cukup ganteng juga dan sampai saat ini masih jomblo. Belum ada anak gadis yang melirik gitu ya. Itu tadi keterangan dari kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak yang juga menghadirkan keluarga pada hari ini. Keluarga sengaja dihadirkan dari Jambi ke Jakarta tentunya untuk bersiap untuk bersaksi dalam persidangan nanti, karena berkas perkara para tersangka sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Tinggal menunggu nanti pelimpahan para tersangka juga barang bukti dari polisi ke kejaksaan. Diperkirakan ada waktu sekitar 2 pekan setelah pelimpahan berkas tahap kedua akan dimulai persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami tutup Breaking News Kompas TV kali ini. Informasi lebih lanjut dapat Anda simak dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.
Rote, yaitu dengan melibatkan dua ormas utama. Ormas Bangto Batak dengan seragam putih, melambangkan bendera kita putih, kemudian PBB, Pemuda Batak Bersatu dengan seragam yang merah. Itu ditandai kemarin hari Senin sudah mulai melakukan turun ke jalan di Kejaksaan Agung. Mereka di persidangan pertama nanti akan memerah putihkan Indonesia, dibantu dengan ormas-ormas lainnya. Dan saya sebagai santri kehormatan, walaupun saya nasrani, saya santri juga loh saya, dari NU ya. Nah, mereka juga siap backup. Karena ini bukan lagi persoalan daripada Huta Barat atau Joshua Huta Barat, bukan lagi persoalan daripada Boru Satu kekasihnya, tapi ini sudah menjadi persoalan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka seperti yang saya katakan, rebut kepolisian dari tangan mafia. Maka saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia supaya turut serta mengambil bagian. Jangan sampai perkara ini dimain-mainkan oleh jaksa seperti sebelumnya, yaitu biasanya suka dihilangkan barang bukti, dihilangkan visum et repertum atau apa namanya itu, atau otopsi, atau dikarang-karang sehingga nanti menjadi melemahkan. Sebagai informasi tambahan, pernah ketua forensik mengatakan tidak terjadi penyiksaan waktu doorstop di Baris Krim Polri. Dan itu membuat terjadi perpecahan di antara tim dan mengadu ke saya. Kami tidak setuju dengan ketua tim itu. Akhirnya ketua tim itu diwawancarai lagi oleh Ito Rossi di Kompas TV. Dia meralat perkataannya bahwa dia akan menjelaskan nanti di persidangan. Dan dia mengakui bahwa ada penyiksaan. Dan begitu ya. Tetapi saya sudah menjadi terlapor di Baris Krim oleh Zakirudin Caniago sebagai penyebar hoax. Padahal yang saya jelaskan fakta-fakta. Yaitu fakta-fakta yang terurai dalam akte notaris sesuai pengamatan ahli medis, yaitu magister kesehatan dan dokter. Kemudian anggota dia sudah menyatakan setuju dengan saya dan setuju dengan akte notaris ini. Artinya kita tidak menyebar hoax tapi fakta-fakta hukum. Itulah kira-kira nanti hal-hal yang menarik. Jangan sampai nanti apa namanya itu visum ini yang pengamatan dokter ini dihilangkan. Karena kenapa? Di kalangan penyidik juga tidak satu. Banyak versi penyidik sebagai contoh.